Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Jahat bener ya. Tapi nggak ada yang tahu ya. Saya tadi pagi lihat. Itu di bawah jembatan loh Pak kayaknya. Mayat pria terbungkus spray ditemukan di bawah jembatan di Pesawaran, diduga korban pembunuhan. PNS pasangan suami istri di Lampung Selatan tewas akibat motornya bertabrakan dengan truk. Warga Mesuji diresahkan maraknya pencurian motor dan pembobolan rumah kosong. Warga Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji sedang resah dengan maraknya pencurian. Mereka tak hanya mengambil kendaraan saja, namun juga hingga perabotan rumah tangga. Korban pencurian diantaranya Ismail. Pada Selasa dini hari, rumahnya disatroni pencuri. Pelaku beraksi saat rumah sedang kosong karena pemiliknya sedang menginap di rumah kerabatnya. Para pelaku yang diduga lebih dari 2 orang itu menggasak 2 motor, televisi, lemari pendingin atau kulkas hingga mesin pompa air di sumur. Para pelaku masuk rumah dengan cara merusak kunci pintu. Kronologisnya itu sekitar jam 9 itu, yaitu motor Motor apa itu, Pak? motor Beat, kemudian motor Supra biasa untuk kerja kan, kemudian TV, gilingan, terus kulkas, kipas angin, sanyo, terus aki. Itu Di desa apa, Pak? di Desa Simpang Mesuji. Itu. Jumlah kerugian berapa, Pak? Kalau jumlah kerugian ya puluhan juta, hampir 20 juta ya motor. Korban lainnya bernama Sukarmin, pengusaha bengkel mobil. Menurutnya, sejak 2 bulan belakangan, tempat usahanya beberapa kali disatroni pencuri. Pelaku mencuri motor, dinamo, hingga suku cadang mobil yang nilai totalnya hingga puluhan juta rupiah. Udah sering kejadian kayak di sini aja udah berapa kali kena motor, dinamo, pelet, pupuk, ya puluhan juta juga hilangin nilainya kan. Jadi ya resah juga kita. Harapan kita ya kalau bisa ada tindak lanjutnya kan. Jumlahnya berapa, Pak, kalau diglobalkan pencurian itu? Sekitar 20 jutaan itu 20 juta nilainya. Apakah sudah melapor polisi, Pak? Sudah. Apa tidak ada tindak lanjut atau gimana dengan polisi? Untuk sementara ini belum ada kayaknya. Menurut korban, pencurian di rumah mereka telah dilaporkan ke polisi, namun para pelakunya belum ada yang ditangkap. Warga mendesak polisi segera menangkap para pencuri yang kian merajalela tersebut supaya warga bisa hidup aman dan nyaman. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Kalah, minalehan dorang. Odri, kalah. Lihat nih apinya. Masa kalah minalehan. Seorang pria yang terpergok mengonsumsi narkoba akhirnya dibebaskan polisi dari penjara karena ditangkap setelah pelaku sudah berhenti jadi pecandu narkoba. Pelaku bernama Teguh Mulia, warga Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Kalah. Kalah, ya. Pelaku ditangkap pada Selasa siang kemarin setelah polisi Polda Lampung mendapati video berisi rekaman pelaku sedang mengonsumsi sabu-sabu yang beredar di media sosial. Hasil pemeriksaan polisi, video itu direkam pada tahun 2017. Selain menyatakan kini sudah berhenti jadi pecandu, hasil tes urin Teguh Mulia negatif mengandung zat narkoba.
kemudian kita profiling Instagram ataupun media sosial tersebut sehingga kita mendapatkan profil pelaku dan akhirnya kita tahu di mana rumah yang bersangkutan, kita tangkap, kemudian kita geledah rumahnya untuk mengetahui apakah beliau atau yang bersangkutan itu pemakai ataupun bandar. Setelah itu kita bawa ke Polda, kemudian kita proses, ternyata kita tanyakan, interogasi ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu adalah video tahun 2017 dan kita tes urin juga negatif. Kemudian kita buat surat pernyataan dan kita suluh klarifikasi yang bersangkutan terkait dengan penyebaran video tersebut. Di dalam video tersebut adalah diri saya sendiri yang sedang menghisap sabu. Namun di sini saya menjelaskan bahwa kejadian dalam video tersebut saya lakukan pada sekira pertengahan tahun 2017 dan saya sudah lama berhenti menghisap narkotika jenis sabu, dan terakhir kali saya menghisap narkotika jenis sabu sekira tahun 2018 karena saya bukan pemakai aktif. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Teguh Mulya dibebas dari jeratan hukum, namun polisi menyatakan tetap akan mengembangkan kasus ini untuk menyelidiki sepak terjang bisnis haram bandarnya. Robi Lester melaporkan dari Lampung Selatan. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Pemkot Bandar Lampung dimulai sejak hari Selasa kemarin, 20 Agustus dan akan berakhir pada 6 September mendatang. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pemkot Bandar Lampung pada tahun ini mendapat kuota 50 formasi, 49 diantaranya untuk tenaga teknis kebutuhan umum dan satu lagi diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Para pelamar diimbau segera mengisi formulir pendaftaran dan mengisi seluruh persyaratannya. Jadwal pengumuman peserta yang lulus seleksi administrasi pada pertengahan September, lalu tes CPNS digelar mulai awal Desember mendatang. Tahun ini kita mendapatkan kuota 50 formasi CPNS. Yang terdiri dari 49 itu adalah formasi umum, sedangkan yang satu adalah disabilitas. Karena memang amanat dari pusat bahwa ada kuota 2% dari formasi yang ada memang untuk disabilitas. Jadi memang bagi pendaftar yang mau mendaftar bisa secara langsung membuka web dari BKN yang sudah ada di link yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Jadi untuk tahun ini 50 itu. Untuk hal-hal lainnya bisa secara langsung, ada tenggang waktu, ada persyaratan, ada masa pendaftaran, masa sanggah, masa ujiannya, dan lain-lainnya. Silakan secara detail para pelamar membuka dan membaca satu persatu proses dari yang ada di link tersebut. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bandar Lampung, jumlah pegawai saat ini lebih dari 8.700 orang yang terdiri dari 6.700-an PNS dan hampir 2.000 adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.